Rizky soal ada isu panas sebenarnya di antara parlemen dengan eksekutif itu soal katanya ada anggaran besar untuk satu kegiatan itu saya dengar hampir 1 M ya. Yang berpandangan bahwa bagaimana kalau prioritaskan dulu untuk hal-hal yang lain. Tapi kita sedang down begini, Bung. Ya, imbas pandemi Imbas ya. pandemi terasa sekali, Bung. Ekonomi yang agak-agak surut juga, tapi air nggak surut-surut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Seperti janji saya di episode sebelumnya, kita akan kembali menghadirkan Bang Rizky, anggota DPRD Kota Banjarbaru dari Komisi 3. Kita akan bahas bersama Bang Rizky soal ada isu panas sebenarnya di antara parlemen dengan eksekutif itu soal katanya ada anggaran besar untuk satu kegiatan itu saya dengar hampir 1 M ya. Tapi kita akan coba ngobrol dengan Bang Rizky apa anggaran itu dan untuk apa dan urgensinya seperti apa. Oke, kita ngobrol. Bang Rizky, assalamualaikum. Siap. Assalamualaikum, Bung Rudi. Apa kabar? Sehat terus seperti sebelumnya juga alhamdulillah. Masih sehat. Alhamdulillah. Bang Rizky agak jadi pembicaraan karena akhir-akhir ini kabarnya ada terjadi model semacam apa ya, semacam timbang menimbang lah di parlemen soal anggaran untuk kegiatan Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Banjarbaru, yang nominalnya terbilang cukup besar, hampir 1 miliar ya kalau nggak salah. Nanti kalau salah dikoreksi ya. Siap. Gimana itu Bang Rizky? Soal kegiatan apa sih soal itu tuh? Ya kalau berbicara anggaran, Bung, sebenarnya ya nggak sampai 1 miliar lah. Nggak nyampe berarti ya? Sekitar 688 juta kalau tidak salah. 688 juta. 668 juta ya. Untuk pengembangan dan kegiatan Dekranasda di Kota Banjarbaru. Saya dengar itu lumayan alot juga ini di parlemen dengan eksekutif. Alotnya di mana Bang Rizky? Ya kalau alot sebenarnya sih tidak ada salahnya ya kalau kita mau mengembangkan khususnya UMKM apalagi di Kota Banjarbaru. Hanya beberapa kawan saja yang berpandangan bahwa bagaimana kalau prioritaskan dulu untuk hal-hal yang lain. Tapi kalau saya secara pribadi ya berpikir tidak ada salahnya karena ini juga menyangkut kepentingan masyarakat ya, pelaku usaha juga, pelaku UMKM ya. Apalagi kita sedang down begini, Bung. Ya, imbas pandemi ya. Imbas pandemi terasa sekali, Bung. Ekonomi yang agak-agak surut juga, tapi air nggak surut-surut. Ini kan hujan terus. Berarti secara sederhananya mungkin DPR sebenarnya menerima ya, karena program yang mungkin di kegiatan Dekranasda nantinya itu akan membantu secara langsung kegiatan pemulihan ekonomi ya paling enggak. Nah, soal ada nggak bicara di 600 berapa juta tadi itu sampelnya tuh apa, kegiatannya seperti apa, atau menciptakan produk baru atau kerajinan baru itu seperti apa, Bang? Ya kalau saya tidak salah tangkap seperti yang pernah diajukan oleh Dinas Perdagangan dan juga SKPD masalah UMKM. Memang ini fokusnya pada pengembangan dari UMKM yang memang sudah ada dan berjalan. Tidak mungkinlah kita kujuk-kujuk nanti ngabisin duit bikin untuk kerajinan baru lagi, belum tentu kan dia akan tembus pasar gitu loh. Dan sekarang kita berbicara pengembangannya, justru itu makanya kita melihat peluang ini justru bagus. Kapan lagi Banjarbaru bisa go internasional? Karena kalau hanya berbicara pasar di sini kan ya Bung tahu sendiri tadi kita berbicara ekonomi sedang pemulihan pasca pandemi juga ya. Jadi ada yang menarik kawan-kawan masyarakat Banjarbaru soal statement Bang Rizky. Saya coba comot nanti kita jelaskan. Kata Bang Rizky itu kapan lagi? Saya tertarik dengan statement kapan lagi itu. Saya juga sebagai warga Banjarbaru cukup senang karena di posisi saat ini setahu saya
istri dari Pak Wali Kota Pak Aditya Mufti Arifin, Ibu Vivi Jubeidi juga beliau seorang yang sudah go internasional. seniman. Artinya kapan lagi ya memanfaatkan Jaringan yang sudah dibangun Ibu Vivi. Melihat itu gimana agar ini semangat lah bangkit ini. Saya pikir bagus juga ini memanfaatkan itu Ya ya. betul, kalau misalnya apalagi kalau misalnya saya contohnya sebagai pelaku usaha UMKM yang bergelut di bidang kerajinan khususnya, ya kalau melihat Bu Vivi ini tentu saja dianggap sebagai ya figurnya lah memang. Figurnya dalam istilah membawa brand-brand model. Kapan lagi punya sosok seperti Ibu Betul Vivi ya? Dan memang itu tadi kita memang memerlukan jaringan yang memang alhamdulillah beliau sudah terbukti pernah tampil di ajang internasional dan itu sebenarnya yang kita perlukan. Jaringan yang memang pernah beliau bangun dan alhamdulillah beliau juga punya simpati kepada UMKM kita dan ya kita berangkat dari situ berbicara Dekranasda, yuk ayo kita sama-sama berangkat ke internasional, nggak masalah. Tapi ya apalagi ya kalau masalah ada anggarannya tentu saja nanti akan ada evaluasi. Ya memang ada evaluasi harus Pasti. Bagaimana agar itu memang benar-benar berhasil ya di kemudian hari. Nah, saya juga ini Bang Rizky mungkin bisa dijelaskan nanti bukan memanfaatkan sebenarnya ya. Karena kapan lagi tadi Bu Vivi kalau bagi saya figur yang sosok perempuan yang baru hadir di Banjarbaru dengan segala jaringan internasional itu, saya pikir ini pendapat saya dengan kisaran anggaran 600 itu saya pikir masih kurang sebenarnya. Kalau pendapat Bang Rizky Ya gimana? sebenarnya kalau saya cara anggaran Kalau saya masih kurang, Betul. nggak tahu ya dari data kalau ya. perlu ditambahkan sebenarnya bisa kita tambahkan Bisa lagi. berarti ya. Tapi itu tadi kita tidak pernah mau coba-coba dalam berbicara anggaran. Kita mau ada kepastian, apalagi kepastian tentang kawan-kawan UMKM yang akan dibawa go internasional ini. Ya tentu saja ini ya kita anggap sebagai pilot project yang semoga nanti tahun-tahun berikutnya akan tetap berkelanjutan begitu. Agar berkelanjutan ada pilot project, artinya ini kan kembali ke dasar paling dasar itu soal kevalidasian data kan Bang Rizky. Nah, Bang Rizky apa yang ingin disampaikan ketika momen ini begitu berharga, ada sosok Bu Vivi yang ingin membangkitkan dengan semangatnya go internasional itu melalui Dekranasda, perlu nggak data-data itu valid, update bagi SKPD terkait itu? Ya tentu itu perlu, Bung. Karena kalau kita lihat tadi berbicara go internasional, di situ ada bisnis to bisnis yang akan terjadi dan juga ada transaksi besar di sana yang kita harapkan ya. Ya tentu perlu validasi data yang itu ya. Yang tentu saja itu yang real terkait dengan pengusaha-pengusaha yang memang akan dibawa go internasional itu tadi ya. Tentu saja dengan pengusaha-pengusaha yang sudah punya ya sejarah yang ya oke lah dalam nilai kapasitas penjualannya, baik itu produksinya dan kuantitinya, kualitasnya, dan itu perlu Bung karena ada syarat-syarat tertentu lah mungkin sebenarnya yang perlu dicapai dulu supaya dia bisa ikut dalam kegiatan Dekranasda ini. Nah, saya agak penasaran nih. Karena anggaran mungkin bagi sebagian ini besar, tapi kalau menurut pribadi saya ini kayaknya masih kurang gitu loh. Bang Rizky, saya pikir dengan menggelontorkan anggaran daerah sebanyak itu, mungkinkah di Kemen itu efeknya itu bukan hanya soal promosi saja, jangan-jangan investor juga datang ke Banjarbaru. Ya, mungkin nggak soal itu? Pasti mungkin. Saya yakin itu akan kemungkinan terjadi. Tentu saja kan kita berangkat dari kegiatan ini bukan yang kita kejar itu bukan hanya sekedar promosi Bung, tapi itu tadi pasarnya. Kita harus kejar pasar. Zaman sekarang kalau tidak inovatif, kita diam saja, ya nggak mungkin ada orang yang mau datang gitu. Ya, mau tidak mau kita harus berkorban dalam bentuk itu tadi promosi. Promosi dengan menggunakan ya yang alhamdulillah tadi Bu Vivi mau juga menjadi pelopornya. Terjun langsung loh, nggak mudah loh. Kalau menurut saya nggak mudah loh. Tiba-tiba orang internasional datang bicara biasa main di nasional, di internasional main dunia, tiba-tiba turun dan DPR ternyata ada bagian dari visi misi wali kota, tiba-tiba DPR juga harus dukung juga ya, karena ini bagian visi misi ya. Bang Rizky, bicara soal anggaran tadi, tentu kan DPR juga punya tugas pokok dan fungsi dalam hal pengawasan. Gimana ini kan ada semangat, ada tujuan yang bagus nih. Agar itu benar-benar tepat sasaran, fungsi kontrolnya seperti apa?
Ya kembali lagi kemarin dalam penyampaian penganggaran khususnya Dekranasda ini kita pun juga mengajukan beberapa catatan. Dan tentu saja catatan itu terkait dengan para pengusaha yang akan diajak dalam berkontribusi di kegiatan ini pun juga harus yang ya tanda kutip profesional lah. Jangan yang baru mulai usaha tiba-tiba langsung diajak go internasional kan kaget-kaget. Nggak mungkin lah yang seperti itu ya. Pasti kita dalam hal quality control juga pasti itu akan dilakukan. Nggak mungkin juga beli kucing dalam karung ya. Jangan. Malu kita. Kalau go internasional ini nggak boleh yang miss lah dalam hal-hal. Ada standar khusus. Ada standar khususnya. Bang Rizky, ketika bicara soal pengawasan anggaran, tentu akan ada evaluasi kan. Ini setahun mungkin per 3 bulan atau seperti apa. Apakah dalam hal penggunaan anggaran itu diperlukan payung hukum baru atau produk hukum baru agar ini benar-benar setelah atau pemulihan pandemi ini benar-benar bangkitlah ekonomi di Banjarbaru ini melalui Dekranasda. Perlu nggak atau sudah cukup saja produk hukum? Ya saya rasa Bung, kita lihat dulu lah bagaimana hasilnya. Kalau memang ini berjalan baik, ya tidak dimungkinkan mungkin akan ada peraturan yang mengatur ini, yaitu atau revisi mungkin ada sekedar revisi untuk pengembangan, tentu saja pengembangan para pelaku wirausaha yang bergelut dalam bidang UMKM ya. Mungkin masalah kerajinan atau yang lain-lain ya silakan saja sebenarnya. Dan kalau saya pribadi sih ini peluang baik sebenarnya bagi Banjarbaru untuk dilihat oleh dunia sebenarnya, kalau saya rasa seperti itu. Nah kalau dunia melihat, kalau pas investor datang ke Banjarbaru, yang dilihat di mana, Bang Rizky? Kita nggak punya rumah pamer atau gimana? Ini kan perlu juga kan, tiba-tiba di digital loh. Kalau kita bisa mendatangkan uang dari luar untuk pendapatan daerah, kita nggak punya rumah pamer loh. Kalau rumah kemasan saya sudah lihat, sudah dibangun rumah kemasan. Tapi rumah atau ruang pamer nggak ada lagi. Nah itu haruskah itu jadi penunjang? Salah satunya penunjang itu harus ada. Kita perlu itu yang namanya rumah pamer ya. Tapi sambil menyiapkan rumah pamer, kita juga menyiapkan para pelaku usaha yang kompeten di bidangnya. Supaya apa? Kita juga tidak mau apabila ini berhasil tiba-tiba ordernya ibaratnya banyak tapi kita malah kewalahan kan, kita tidak mau seperti itu, malah terhambat gitu loh. Sudah jalan tiba-tiba malah stok kita terhenti. Produksi terhenti. Itu yang kita tidak mau. Makanya lah itu perlu quality control dan di samping itu para pelaku usaha tadi yang saya bilang dalam tanda kutip harus profesional juga dalam berbicara bisnis ya sebenarnya nanti arahnya ke situ. Nah, Bang Rizky juga tadi menyebutkan di awal sebagai pelaku usaha juga ya. Bang Rizky melihat sebagai pelaku usaha melihat ada rencana anggaran yang daerah yang digunakan dalam kegiatan Dekranasda ini, Bang Rizky selain sebagai wakil rakyat juga pelaku usaha melihat peluang ini seperti apa? Apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Ya kalau misalnya berkaca pada selaku pengusaha tentu saja yang akan kita kejar itu tentu cara promosinya, Bung. Promosi itu saja. Karena kalau kita berbicara dalam bidang yang kita geluti, ya kita anggap kita sudah mampu. Tapi kembali lagi dalam pemasarannya kan kita perlu akses, kita perlu jaringan yang luas. Apalagi ya tentu saja ada anggaran dan alhamdulillah kan di sini Kota Banjarbaru sendiri pun Pemko berinisiasi untuk menganggarkan itu dan ya berarti kan ini salah satu bentuk dukungan yang baik lah sebenarnya. Kalau saya jadi pelaku usaha tentu saya senang. Senang dong. Saya akan kejar-kejaran ini ada gerbong internasional loh. Ngapain nggak ikut gitu kan? Betul, tumbuh lagi lah gairah kawan-kawan pelaku usaha ini. Sebenarnya di situ Bung yang kita kejar. Nah, kemudian kalau gairah melalui jaringan itu di kemudian hari jadi persoalan, mungkin ada kendala. Kita jangan sampai ada kendala karena saya pikir ini juga cukup bagus ya programnya. Mudah-mudahan goal saja ya. Saya terus terang mendukung. Jika ada kendala di kemudian hari itu, Bang Rizky, karena DPR kan sudah dukung nih, karena bagian dari visi misi. Sekritis apa nanti DPR? Ya kalau bicara kritis ya pasti kan kita kritis karena itu salah satu dari tugas kita juga Bung dalam fungsi pengawasan itu tadi. Ya maka dari itu tadi yang saya pernah utarakan, kita tidak mau coba-coba di sini. Kita harus prepare yang betul-betul ready. Anggaran perlu kita siapkan, para pelakunya, pemainnya siapa, kita harus prepare betul-betul. Jangan sampai itu tadi
kita ada miss lah di dalam perjalanannya. Kita tidak mau seperti itu karena bagaimanapun kita juga harus mempertanggungjawabkan ini gitu loh. Iya. Karena di samping DPR setuju juga kan? DPR juga setuju. Jadi kita Iya, harus nggak salah eksekutif saja ya? Tidak salah eksekutif saja. Kita harus saling mengawasi lah. Sampai ada trouble di sini. Bang Rizky, mungkin kalau hitung-hitung periode kan kepemimpinan Pak Aditya mungkin sisa berapa tahun lagi ya? Agak singkat ya, pendek waktunya ya. Nah, seoptimis apa Bang Rizky sebagai anggota Dewan melihat peluang ini agar tidak mandek di tengah jalan? Karena banyak hal yang soal pembinaan, tiba-tiba ganti periode, nggak jalan lagi ini yang dibina ini. Lagi kebijakan. Nah, agar itu tidak kejadian terulang, jadi dejavu itu gimana Bang caranya Bang? Sebagai DPR mengingatkan pemerintah gitu Bang. Ya kalau dari saya mungkin saya mengajak juga khususnya Pak Wali Kota, ya panggillah kawan-kawan DPR ini. Kita juga kan sharing lah. Ya sharing saja. Kita juga punya base masing-masing. Apa yang menjadi kepentingan Pemko bukan berarti itu bertentangan juga dengan kita, karena apa yang menjadi kepentingan mereka pasti berdampak baik untuk masyarakat. Dan apalagi khususnya kami fraksi Golkar menganggap ya selagi itu untuk kemaslahatan masyarakat tidak masalah. Golkar kan terus dukung, support terus. Tapi apabila ternyata terjadi hal-hal yang dianggap tidak sejalan dengan Golkar paling depan. Golkar paling depan. Golkar paling depan. Pasti. Nggak apa-apa nih. Nggak masalah. Berarti pemerintah. Nggak masalah. Kalau memang ternyata ada hal-hal Ada catatan. Catatan, ya betul. Oke, sebelum kita akhiri podcast di sesi ini, saya masih menyimpan satu pertanyaan dan satu pamungkas ya. Enggak, ringan saja Bang. Boleh, ringan saja. Silakan Bang. Bang Rizky, pernah nggak melihat atau dikasih dari SKPD itu soal data real itu? Sudah. Oh sudah. Dalam pembahasan sudah pernah, maka dari itu pun kawan-kawan, khususnya kawan-kawan Banggar dan penganggaran pun setuju. Karena tidak mungkin kita tidak bayar data, Bu. Nggak mungkin nggak bayar data Tidak kan? boleh. Kotak Tidak ujuk-ujuk boleh. sekian. Tidak. Oh berarti memang sudah dan itulah yang diajukan oleh Dinas Perdagangan dan UMKM waktu itu. Masalah siapa yang dirasa valid dan kompeten untuk mengikuti kegiatan program Dekranasda ini. Berarti nggak asal-asalan juga. Nggak asal-asalan, Bu. Karena memang bagus ya. Jangan asal-asalan, ini tidak boleh. Ya kita berbicara profesional tentu saja. Kami pun, apalagi saya sebagai anggota Dewan ya harus pada porsinya lah berbicara seperti ini. Tidak boleh yang hanya karena sekedar kita pro Data mungkin fiktif atau usung mengusung. Jangan sampai. Memang bagus berarti ya. Bagus. Insya Allah. Kalau memang kita sama-sama ya ini berjalan sukses, kita juga sama-sama mengevaluasi apabila ada kekurangan. Yuk kita perbaiki. Ya, semoga saja ini akan sempurna nanti ke depannya. Pamungkas, Bang Rizky. Boleh. Karena ini warga Banjarbaru, DPR dan eksekutif, saya pikir mungkin sama-sama ini ya bersinergi ya soal membangkitkan produk-produk di daerah. Tentu tidak mungkin melepas keterlibatan masyarakat atau pelaku usahanya sendiri. Apa Bang Rizky yang ingin disampaikan agar program dengan anggaran sekian ratus itu benar-benar dapat optimal dimanfaatkan dan memberikan kesejahteraan yang baru di Banjarbaru? Monggo. Ya tentu saja saya berharap dengan adanya program terbaru ini yang menjadi inisiatif dari Pak Wali Kota sendiri yang kebetulan sebagai pelopornya adalah istri beliau. Ya kita berharap ada impact yang positif bagi para pelaku usaha yang memang berkecimpung pada bidangnya, yang akan berangkat dan pergi dalam mempromosikan produk-produknya ya tentu saja dengan membawa nama Banjarbaru. Karena yang kita harapkan dengan berangkatnya kegiatan ini dan kembalinya mereka ada ekonomi yang berkelanjutan, Bu. Ada perubahan ya? Perubahan dan juga dapat menambahkan nilai value juga bagi Banjarbaru di mata dunia itu tadi. Memang perlu sih hal-hal seperti terobosan-terobosan seperti inilah sebenarnya yang diperlukan dalam meningkatkan gairah usaha itu tadi, Bung. Kalau tidak ya kita stagnan gini-gini. Iyalah, nggak maju-maju dong. Iya, buka warung tapi nggak dia majakan warungnya, nanti buka nanti tutup nggak ada yang beli. Kalau berani promosi ya pasti orang minimal lebih mengenal lah. Kenal dulu. Oke. Banyak UMKM yang masih belum terdaftar. Walaupun datanya sudah diterima nih oleh Komisi 3 nih.
Nah, apa nasibnya yang belum terdaftar itu? Ya kalau Saya pikir kan mereka juga punya hak loh. betul, Ya. mereka punya hak. Gimana? Ya kalau kita menganggap waktu itu dengan munculnya program ini yang menjadi inisiatif baru, ya kita itu tadi Bung, kita mau lihat dari kevalitan data tadi kalau ternyata memang pelaku usaha yang di data ini kompeten, selagi ini juga berjalan baru juga, ya kita tidak mau terlalu banyak dulu lah, kita coba, kita trial dulu Bung. Pilot project itu kan kadang nggak mesti semua gabung dulu, ya pasti akan ada kesempatan bagi mereka yang memang belum bisa berkontribusi pada program yang akan datang ini ya. Insya Allah mungkin kalau ini berhasil tahun depan tambah lagi usahanya, tambah lagi kan itu yang kita harapkan sebenarnya. Oke. Haruskah sidak melihat data dikunjungi? Ya harus sebenarnya. Harus. Harus. Bisa dilakukan DPR? Bisa. Oke. Bang Rizky, saya cukup sedih Bang Rizky. Saya bikin program di podcast itu ya, Kampungku Banjarbaru. Ya. Ternyata saya menemukan seorang warga Banjarbaru dan agak sepuh beliau itu umurnya dan sudah membuat kerajinan hulu parang itu sudah 20 Pegangan itu ya. Pegangan hulu parang itu ya, gagang ya. parang itu, gagang pisau itu. Beliau tidak pernah tersentuh loh dengan kehadiran pemerintah ataupun pembinaan. Nah, ini semacam beliau ini kan harusnya masuk data kan ini. Nah, itu gimana nih agar ini mereka-mereka yang selama ini sudah berkiprah konsisten itu memang benar-benar terverifikasi dan masuk ke dalam anggaran itu biar dapat dirinya. Begini Bung, kalau misalnya tadi Bung bicara beliau ahlinya dalam pegang gagang, tapi kan nggak mungkin yang kita pasarkan ini gagangnya aja, pasti kan perlu ada parangnya mungkin. Beliau kemarin satu paket lah. Kalau memang begitu sebenarnya perlu pembinaan sebenarnya. Itu tadi dinas perdagangan maupun koperasi atau UMKM perlu terjun lagi, perlu melihat lagi, data ulang lagi seperti tadi. Apa sebenarnya yang menjadi kendala selama ini ya? Mungkin dalam hal beliau tadi, maaf kalau misalnya boleh tahu di wilayah mana tuh Bang? Beliau itu mengerjakan dekat kota, di daerah Jalan Era Ulin. Kemudian anak beliau yang membuat parangnya. Itu di daerah. Jadi kerajinan gitu ya, pandai besi ya. Pandai besi, iya. Nah sebenarnya perlu didatangi lagi, perlu dilihat lagi potensinya seperti apa ya. Kalau kita berbicara parang kan tentu seniman art ya, gitu ya. Ya mungkin ini bisa diperjualbelikan dalam bentuk seperti ya kayak pusaka-pusaka begitulah. Iya, mungkin ada khas cenderamata lah. Cenderamata kan bisa. Sebenarnya. Ya kayak kita lihat di Kalteng kan banyak yang orang jual-jual mandau tuh. Walaupun tumpul-tumpul tapi kan ya oke juga. Buat cenderamata ya. Ini warga Banjarbaru enaknya ngobrol dengan Bang Rizky. Dia membaca nggak sekedar hulu parang dan parangnya saja, ternyata mengembangkan di era digital ini di kekinian bisa dijadikan cenderamata mungkin miniatur kecil ya. Miniatur juga boleh. Oke. Bang Rizky, terima kasih waktunya. Sehat terus. Alhamdulillah, semoga Bung juga sehat. Perjuangkan aspirasi rakyat. Amin, insyaallah. Tetap kritisi pemerintah apabila ada yang tidak lurus. Sehat terus Bang Rizky. Sama-sama Bung, terima kasih. Oke, sekian podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com dengan Bang Rizky dari Komisi 3 fraksi Partai Golongan Karya dengan bahasan Dekranasda. Mudah-mudahan konten di kali ini cukup bermanfaat dan apa yang diinginkan baik dari eksekutif dan legislatif dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya coba tarik dari awal lagi statement yang cukup menarik dari Bang Rizky. Kapan lagi kita manfaatkan gerbong agar Banjarbaru go internasional dengan mendukung Dekranasda. Siap? Tetap tonton terus channel YouTube Surat Kabar Digital.com. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kata Demi Kata. Sampai jumpa. Bang Rizky sekali lagi. Thank you. Yo, Semangat. Thank you Bang Rudi. Oke, sip.